Kita akan membahas 7 perkara untuk melindungi kita dan keluarga kita. Artinya kita bicara soal amalan-amalan yang kalau bisa jangan pernah tinggalkan untuk diamalkan setiap harinya. Karena 7 amalan ini sangat dianjurkan untuk diamalkan. Tentunya tidak lain dan bukan demi kebaikan kita di dunia dan akhirat kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa saja dari 7 amalan yang dianjurkan ini untuk kita dawamkan setiap hari kita lakukan? Yang pertama, al-iktsar minal istighfari wal isti'adzati billahi minasyayatin wa min syururiha. Perbanyak istighfar dan juga at-ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan dan keburukan-keburukannya. Ini penting kita senantiasa mengucapkan istighfar setiap hari. Karena Nabi SAW dijelaskan dalam beberapa riwayat setiap hari tidak kurang dari 70 sampai 100 kali membaca istighfar. Itulah amalan Nabi SAW. Padahal Nabi SAW tidak mungkin melakukan dosa, tetapi Nabi SAW jadikan istighfar setiap hari itu digunakan untuk zikir. Karena istighfar itu tidak mesti kita melakukan dosa dulu baru istighfar, kan gitu. Kita bisa gunakan istighfar ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu pahalanya luar biasa. Karena Nuh alaihi salatu wassalam pernah menasihati kaumnya dan mengatakan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nuh mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, banyaklah beristighfar kalian, karena sesungguhnya kalian punya Rabb yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kalau kalian terus beristighfar, kata Nuh alaihi salam, maka Allah akan hujani kalian dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak keturunan dan harta benda kepada kalian, dan Allah akan airi sungai-sungai, ladang-ladang, dan Allah akan tumbuhkan kebun-kebun dan hutan-hutan kalian. Begitulah manfaat istighfar. Dan istighfar ini bisa membuat syaitan lari dari kita. Kita tahu bahwa iblis laknatullah alaihi, kenapa dikeluarkan dari sorga ke dunia? Karena maksiat yang dilakukannya. Begitu juga Nabi Adam alaihi salatu wassalam diusir dari sorga karena maksiat yang dilakukannya. Tapi Adam bisa masuk lagi karena tobatnya Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi iblis tidak akan pernah masuk sorga lagi selamanya. Kenapa? Karena dia tidak mau istighfar. Dia tidak mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya. Justru dia menentang Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Karena kemuliaanmu ya Rabb, aku akan sesatkan semua hamba-hambamu. Maka istighfar itu amalan ringan, Bu, tetapi mendatangkan berkah. Dan ibu bisa lakukan setiap hari dan ibu bisa rasakan hasilnya nanti. Insyaallah, Bu, kalau ibu banyak istighfar, kemudian ibu ajarkan suami atau anak-anak beristighfar, itu nanti berkah masuk ke dalam rumah. Kemudian juga banyak-banyak ta'awudz, banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan dan dari keburukannya ini hal yang harus kita lakukan, karena setan itu setiap hari cari mangsa. Macam mana supaya kita ini disesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala? Makanya disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW terkadang berlindung kepada Allah dari keburukan jin dan dari kejahatan mata-mata manusia. Tapi ketika kemudian turun 2 surah perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq, maka Nabi SAW meninggalkan semua perlindungan dari syaitan dan hanya membaca 2 surat ini saja. Maka biasakan Bu membaca surah Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Itu 2 surat disebut 2 surat perlindungan. Umpamanya nih ibu merasa ketakutan di rumahnya sendiri, entah ketakutan karena faktor ekonomi, entah ketakutan karena faktor kesehatan, entah ketakutan karena faktor diganggu setan. Pokoknya kalau ketakutan apalah kan, berlindung kepada Allah, baca surat ini. Karena surat ini surat perlindungan. Kalau kita membacanya dengan penuh keyakinan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan perlindungannya kepada kita. Ini amalan pertama Bu ya, jangan tinggalkan. Banyak-banyak istighfar dan sering-seringlah berlindung kepada Allah dengan membaca muawwidhataini atau yang lainnya. Pokoknya intinya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iktsar min dzikrillah azza wa jalla. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Zuhruf ayat 36 sampai 38. Wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Innahum la yasuddunakum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqi fa bi'sal qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, maksudnya Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang akan menyesatkan dia, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan Allah yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, aduhai semoga jarak antara aku dan kamu, maksudnya setan, seperti jarak antara barat dan timur. Maka setan itu adalah sejahat-jahatnya teman yang menyertai manusia. Jadi memperbanyak zikir itu Bu, salah satu faedahnya adalah supaya kita tidak diganggu setan. Itu yang paling besar dari manfaat zikir itu, supaya setan jauh-jauh tidak mendekat kita, tidak mendekat anak kita, tidak mendekat keluarga kita, dan tidak bersarang di rumah kita. Karena kalau sampai kemudian di rumah kita ini penuh dengan syaitan, maka dipastikan tidak ada berkah di dalamnya. Kenapa Nabi SAW sampai memerintahkan kita kalau masuk rumah itu kita disuruh mengucapkan salam? Coba, walaupun tidak ada penghuninya Bu, pamannya ibu pulang dari sini, di rumah kosong, nggak ada orang, salam saja, assalamualaikum, nggak apa-apa. Nanti malaikat yang jawab. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Anas ibn Malik radhiyallahu an, wahai Anas, kalau engkau pulang ke rumahmu, ucapkan salam, karena salam itu membawa berkah untukmu dan untuk keluargamu. Jadi kalau ibu mengucapkan salam, maka rumah akan dipenuhi berkah. Kenapa demikian? Karena setan pada lari Bu. Salam itu kan bagian daripada zikir, bagian daripada doa.
Dengan mengucapkan salam dan membaca basmalah itu Bu dalam rumah itu, hakikatnya kita sedang mengusir setan di rumah kita. Bayangkan kalau rumah kita ini kosong dari setan, bahagialah para penghuninya. Tapi kalau rumah itu dijadikan sarang setan, udahlah, sama-samalah jadi setan di situ. Ya. Maka penting seseorang itu memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena zikir ini bisa meraih keridhaan Allah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, innallaha la yardha 'anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu 'alaiha aw yashrab syurbata fayahmadahu 'alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu sungguh redha kepada hambanya ketika dia makan, kemudian setelah makan dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia minum, kemudian setelah minum dia mengucapkan alhamdulillah. Subhanallah. Hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum Bu, ibu mendapatkan keridhaan Allah. Bayangkan kalau Allah redha kepada kita Bu, artinya Allah sayang dengan kita, Allah suka dengan kita. Kira-kira ibu kalau suka dengan anak, kemudian anak meminta sesuatu kepada ibu, ibu kasih enggak? Pasti ibu kasih. Lah kalau Allah redha dengan kita, Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, berarti apapun yang kita minta kepada Allah mimbabil aula, tentu lebih utama permisalan Allah dibandingkan makhluknya. Pasti Allah akan menjaga kita, memberikan seluruh keinginan kita, mengijabah doa-doa kita dan begitu seterusnya. Hanya mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum gitu saja. Ini amalan-amalan ringan tapi lihat hasilnya. Maka ucapkan alhamdulillah. Sebelum makan bismillah. Masa harus diajari lagi, kok kayak anak TK aja jadinya. Sekarang ini enggak waktunya diajari, waktunya diamalkan. Ya, saya hanya mengingatkan saja. Itulah fadilahnya zikir di sini. Ya. Dan lebih daripada itu, kalau orang suka berzikir itu tenang hatinya. Karena jaminan ketenangan orang yang berzikir itu langsung dari Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, kata Allah, tenang hatinya. Allah yang mengatakan tenang hatinya. Bahkan lebih daripada itu, kita lebih terjaga. Karena orang yang berzikir itu kan merasa diawasi, merasa ingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan lebih terjaga lagi, tidak mudah maksiat, tidak mudah melakukan kemungkaran, tidak mudah melakukan kejahatan karena lisannya terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalan kedua. Amalan ketiga, perbanyak solawat. Perbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengucapkan salawat ini Bu, itu pahalanya besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang salawat satu kali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Apa maknanya? Sering saya katakan Bu, makna salawat itu artinya kita meminta kepada Allah agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuja dan dipuji Allah di langit sana di hadapan para malaikatnya. Jadi seolah-olah ketika kita katakan Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, pujilah Nabi saya, pujilah Nabi saya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan makhluk-makhlukmu yang mulia di langit sana. Puji Nabi kita, puji Nabi saya di hadapan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat yang lainnya. Seolah-olah kita mengatakan seperti itu. Cuman disingkat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau dijabarkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad itu, ya Allah, berikan pujian kepada Nabi kita
olehmu di hadapan makhlukmu yang ada di atas sana, maksudnya para malaikat. Ya. Lah kata Nabi SAW, kalau kita mengucapkan salawat 1 kali, apa pahalanya Bu? Allah akan bersalawat 10 kali lipat kepada kita. Maknanya Allah akan memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya 10 kali menyebut nama kita dan memuji-mujinya. Subhanallah. Seandainya Bu, Raja Salman tampil di televisi, kemudian menyebut-nyebut nama ibu dan dipuji-puji, kemudian viral akan kebaikan ibu, bangga tuh Bu? Banggalah Bu. Jangan Raja Salman, Pak Jokowi aja bangga Bu. Jangan Pak Jokowi, Pak Wali Kota Batam aja nyebut nama ibu, memuji-muji di hadapan penduduk Batam, masuk koran, masuk internet, masuk YouTube, masuk TikTok, masuk apa enggak bangga Bu? Bangga. Ini makhluk yang memujinya. Macam mana Allah Subhanahu wa taala memuji kita di hadapan para malaikat lagi? Luar biasa Bu. Maka jangan malas bersalawat. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam supaya kita menjadi selebritis langit Bu. Ini yang ketiga. Yang keempat, qiraatu awakhir suratil Baqarah wa khasatan qabla naumi. Baca akhir daripada surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu itu Bu, bima unzila ilaihi itu. Itu baca tuh. Wabil khusus sebelum tidur. Kenapa? Kita dianjurkan membaca akhir daripada surah Al-Baqarah itu Bu. Karena Rasul mengatakan seperti ini Bu. Man qara'a al-ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang membaca 2 ayat saja Bu. Nabi SAW tidak memerintahkan kita membaca 100 ayat. 2 ayat di akhir surah Al-Baqarah tuh Bu, dimulai dari amanah Rasul tuh. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari sebelum tidur, apa yang terjadi? Kafatahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan dia. Apa maknanya? Ibu kalau baca 2 ayat ini sebelum tidur, kemudian ibu tidur, ibu akan dijaga dari setan, ibu akan dijaga dari sihir, ibu akan dijaga dari gangguan-gangguan mimpi-mimpi buruk, ibu akan dijaga dari hasadnya orang hasad, ibu akan dijaga dari orang-orang yang dengki kepada ibu, dan ibu akan dijaga dari seluruh keburukan, dari binatang-binatang berbisa, dari bakteri-bakteri, dari wabah-wabah. Sebutkan apapun yang akan menyakiti ibu, maka akan dihindarkan dari ibu. Cukup baca 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Masya Allah, luar biasa ya. 2 ayat saja Bu, semua keburukan gak akan kena kita, gak akan ada di rumah kita. Maka bacalah 2 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Ini yang keempat. Yang kelima, qiraatu ayatil kursi wa khasatan qabla naum. Baca ayat kursi khususnya sebelum tidur. Karena Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah bercerita didatangi oleh setan yang mencuri harta zakat. Kemudian Abu Hurairah mengadu kepada Rasul bahwa pencuri itu mengajarkan ayat kursi dan mengatakan, "Idza awaita ila firashika
Fakul ayat al-kursi hatta khutimal ayat fa innahu lan yazala alaika hafidhun minallah wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbiha. Jadi setan ini datang kepada Abu Hurairah menjelma manusia sebagai pencuri, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Tiba-tiba pencuri ini yang merupakan jelmaan syaitan mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, maukah kau lepaskan aku? Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Apa itu kalimatnya?" Maka orang ini jelmaan dari syaitan mengatakan, "Kalau engkau beranjak ke tempat pembaringan, bacalah ayat kursi sampai selesai. Maka kalau engkau baca ayat kursi itu, engkau akan senantiasa dijaga Allah dan syaitan tidak mungkin mendekatimu sampai waktu pagi." Siapa yang ngomong begini, Bu? Setannya yang ngomong begini. Jadi setan buka kartu. Kalau kamu tidak mau didekati saya, seolah-olah begitu kata setan, baca ayat kursi, aku nggak akan dekat-dekat. Lah setelah peristiwa ini Abu Hurairah datang kepada Rasul dan mengatakan, "Rasul begini. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Masalah ini benar. Kalau engkau baca ayat kursi, Allah akan jaga kamu, Allah akan jauhkan kamu dari setan. Tapi setan yang mengajarkan kamu itu dia pendusta. Khusus masalah ini benar, tapi yang lainnya pendusta," katanya. Lihat keutamaan ayat kursi, Bu, kalau dibaca sebelum tidur. Kalau dibaca di luar daripada sebelum tidur, entah ibu baca pagi, entah ibu baca siang, entah ibu baca sore, entah ibu baca malam, terserah ibulah kapan ibu senggang, ibu baca ayat kursi, maka nama ibu akan disebut-sebut di atas arsy, di hadapan makhluk Allah Azza wa Jalla. Nama ibu disebut-sebut di atas arsy, Bu, berdasarkan hadis yang sahih. Ya, ini penting sekali membaca ayat kursi ini. Kemudian amalan yang ke-6, secara umum membaca Al-Quran. Kalau tadi kan surat-surat khusus namanya ya, atau ayat-ayat khusus. Tapi secara umum, Bu, jangan tinggalkan Al-Quran. Nabi SAW mengatakan, "La taj'alu buyutakum al-maqabir." Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sepi, nggak ada orang, nggak ada baca-baca, nggak ada sholat, nggak ada ibadah-ibadah, bahkan terkadang orang lewat pun takut. Maka Rasul mengatakan, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan menakutkan, tapi jadikan rumahmu itu tempat ibadah. Dengan cara apa? Selain daripada sholat, puasa dan begitu seterusnya, maka syiar yang tampak dalam rumah itu adalah membaca Al-Quran. Dulu, Bu, di zaman Nabi, tidak ada satu rumah daripada rumah-rumah kaum muslimin yang ada di kota Madinah kecuali akan terdengar suara Al-Quran keluar seperti tawon yang sedang bersuara. Ibu kalau dengar tawon yang sedang bercengkrama tuh satu dengan kawannya, itu kan ramai kan, Bu, suara tawon itu. Itulah suara para sahabat setiap malam membaca Al-Quran sehingga terdengar sampai ke ganggang kota. Zaman bahula tuh, Bu, itu zaman para sahabat. Tapi zaman sekarang, kira-kira yang keluar dari rumah-rumah kaum muslimin suara apa tuh, Bu? Suara jangkrik? Nggak ada. Dangdut, ya, Bu. Sinetron drakor, apa lagi? Nanti nengok kuis, nengok YouTube, main TikTok sendiri, kayak orang gila. Ya. Kalau sekarang ini yang keluar itu kan jarang. Hatta di desa-desa pun saya kemarin balik itu, kalau dulu masih kecil-kecil saya itu masih ada lah orang baca Quran sampai kedengaran. Itu sekarang nggak ada. Yang ada senyap, tak ada suara. Yang ada rame-rame sekali, apa musik yang di setel dia. Kadang nggak peduli dengan tetangganya. Lah di zaman para sahabat masih seperti itu. Jadi satu hari Nabi SAW keluar,
memantaulah malam-malam belusuan bahasa kitanya. Rupanya Rasulullah SAW tertarik dengan salah satu rumah. Dari rumah-rumah orang-orang Ansor ada suara orang yang membaca Quran luar biasa bacaannya, sangat enak dan lezat didengar. Sampai Rasul terpukau kemudian berdiri di samping rumah orang tersebut sampai tak sadar. Saking asiknya Rasul mendengarkan orang membaca Al-Quran di rumah itu, sementara orang yang di rumah itu tidak tahu bahwa Rasul mendengarkan di luar. Sampai mendekati subuh, Rasul baru tersadar, kemudian dia langsung pulang karena harus mengimami sholat subuh masalahnya. Setelah sholat subuh, Rasul memanggil sahabat itu. Rupanya siapa sahabat yang dipanggil? Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dipanggil Abu Musa al-Ash'ari. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, maafkan saya, semalam saya berdiri di samping rumahmu. Aku mendengar suara Quranmu luar biasa. Kagetlah Abu Musa al-Ash'ari ini dan mengatakan, ya Rasul, kalau aku tahu engkau mendengarkan di samping rumahku, ku indahkan lagi suara, katanya. Sayang aku tak tahu. Kata Nabi SAW, ya Aba Musa, la sautuka kamizmar min mazamiri ali Dawud. Sungguh Allah sudah menganugerahkan suara indah kepadamu, wahai Aba Mas'ud, Aba Musa al-Ash'ari. Suaramu seperti suara Daud tatkala taronum dengan zapurnya. Karena di antara mukjizat Nabi Daud itu kan dia punya 70 suara, Bu, ketika membaca Zabur ketika taronum tuh. Itu salah satu mukjizatnya Nabi Daud, di mana suara satu kemudian berganti ke suara kedua lebih indah, diganti ke suara ketiga lebih indah, keempat lebih indah, sampai ke 70 suara. Itu Nabi Daud. Ya. Kalau ibu baca Quran saya tak tahu suaranya macam mana, karena nggak pernah dengar. Insya Allah, Bu, anggaplah suara ibu falas, nggak apa-apa. Suara ibu tidak seperti Syekh Surem, tapi mungkin lebih keserem gitu ya. Mungkin nggak enak didengar, nggak masalah. Kalau ibu membaca Quran itu, ibu sedang membaca kalamullah, dan tidak ada kalimat yang lebih indah dibandingkan kalamullah. Tapi walaupun demikian, ya belajar juga lah Al-Quran. Jangan membaca Quran seperti membaca bacaan-bacaan novel, bacaan-bacaan koran, bacaan-bacaan lagu. Karena dalam Quran juga ada langgamnya. Kata Nabi SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan termasuk umatku orang yang tidak melanggamkan Quran, artinya melakukan Al-Quran sebagaimana langgam Quran. Ustaz, saya sudah tua, malu saya kalau mendayu-dayu. Apa yang buat malu? Ibu baca Quran, Bu, walaupun ibu tertatih-tatih baru belajar, itu pahalanya 2, Bu. Macam mana yang lancar bersama malaikat itu. Jadi jangan pernah malu kalau ada di antara ibu atau kawan ibu yang tidak bisa baca Quran. Mungkin usianya sudah 40, 50, 60 tahun, dorong mereka untuk belajar Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran itu identitas masalahnya. Ini yang ke-6. Perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-7, al-muhafadhatu 'ala salati wal iktsari minan nawafil wa sunnah. Perbanyak salat, maksudnya selain salat wajib, ya, dari salat-salat sunnah seperti rawatibnya, duhanya, tahajudnya, witirnya, nafilahnya, atau apalah namanya, tahiyatul masjidnya, salat sunnah wudunya. Kan banyak salat sunnah-sunnah itu kan, Bu. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hamba-hambaku menambah yang wajib dengan yang sunnah-sunnah itu. Ketika hambaku terus melaksanakan yang sunnah-sunnah selain yang wajib, maka hamba itu akan semakin aku cintai. Jadi kalau ibu kemudian menambah yang wajib dengan yang sunnah, tanda Allah cinta kepada ibu. Dan kalau Allah sudah cinta kepada ibu, dia akan menjadi pendengaran ibu, akan menjadi penglihatan ibu, akan menjadi
lisan ibu akan menjadi kaki dan tangan ibu. Dan kalau kita meminta sesuatu pasti diberi, kalau kita berdoa sesuatu pasti dikabulkan. Maka perbanyak sholat sunnah, perbanyak amalan sunnah. Bukan sholat sunnah saja, kan amalan-amalan sunnah banyak ya. Maka ini 7 perkara nih, kalau bisa setiap hari jangan ditinggalkan. Kalau bisa Bu ya. Pertama, perbanyak istighfar. Kedua, perbanyak isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, memperbanyak zikir. Keempat, memperbanyak sholawat. Kelima, memperbanyak membaca 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam, memperbanyak membaca ayat kursi. Dan yang terakhir, jaga solat dan memperbanyak solat sunnah dan sunnah-sunnah yang lainnya. InsyaAllah kalau 7 perkara ini ibu lakukan setiap hari, ibu akan lihat keajaibannya. Tidak perlu saya jelaskan, nanti akan ada keajaiban yang akan hadir di rumah ibu. Entah apa keajaibannya, ibu lakukan saja. Terus 1 minggu ini coba-coba, 1 minggu 7 perkara ini coba ibu lakukan dengan rutin. Kira-kira apa nanti yang akan terjadi, ibu akan rasakan sendiri. Karena ini hanya sebagian kecil yang saya jelaskan dari hadis-hadis Rasul keutamaannya. Kalau kita bentangkan satu-satu, luar biasa dari 1 sampai 7 poin ini, keistimewaannya, rahasianya baik di dunia ataupun di akhirat.